Semua orang menatap kosong ke arah Peng Wu sambil tertawa, dengan ekspresi bingung di wajah semua orang. Apa yang terjadi, Tuan? Apakah kamu bodoh? Formasi ini belum rusak, kenapa kamu tertawa dan bilang kamu menang? Bukankah karena kamu terstimulasi? Semua orang memandang Peng Wu dengan bingung dan mulai marah. Gu Tianchao juga sedikit bingung dan tidak tahu apa yang sedang dilakukan Peng Wu. Hanya Bai Chai yang tersenyum tipis, menatap Chen Ping dan berkata, "Adik laki-laki, formasi ilusimu sungguh luar biasa." Di mana, kakak senior Bai melihatnya sekilas. Kata Chen Ping sambil tersenyum rendah hati. Ternyata Peng Wu tidak merusak formasi yang sama sekali. Begitu dia naik ke atas panggung, dia terkena formasi ilusi Chen Ping, tapi dia tidak menyadarinya. Jadi dalam formasi hantu, dia merasa telah menembus formasi dan memenangkan kompetisi. Itu sebabnya aku tertawa terbahak-bahak dan berkata aku menang. Di mata semua orang di bawah, Peng Wu baru saja naik ke atas panggung dan membuat beberapa gerakan acak. Formasinya masih ada, jadi dia mulai tertawa terbahak-bahak. Saat ini, Peng Wu seperti badut, diarahkan oleh orang lain. Seorang tetua tidak tahan lagi, jadi dia hanya bisa menggali dan membangun Peng Wu Dao. Tuan Sekte, kamu pasti terkena susunan ilusi. Mengapa kamu tersenyum begitu bodoh? Apa aku terkena lingkaran sihir? Peng Wu mengerutkan kening dan dengan cepat menggelengkan kepalanya, kemudian dia berbalik dan menemukan bahwa formasi masih utuh di belakangnya. Kali ini, Peng Wu tercengang. Dia jelas-jelas telah merusak formasi tadi, kenapa dia muncul lagi? Tetapi ketika Peng Wu ingin menghancurkan formasi, Gu Tianchao berteriak, sudah waktunya membakar dupa. Dengan teriakan Gu Tianchao, lingkaran sihir yang dibuat oleh Chen Ping perlahan menghilang. Langkah ini pasti membuat semua orang sangat mengaguminya. Anda harus tahu bahwa hal paling mendasar bagi master formasi adalah menata formasi. Tetapi jika formasi dapat dipertahankan dalam waktu dan perhitungannya yang akurat, maka tidak semua orang bisa melakukannya. Apalagi Peng Wu tidak memiliki kekuatan seperti ini. Tapi Chen Ping mengerahkan formasinya, dan segera setelah waktu pembakaran dupa habis, formasi itu menghilang dengan sendirinya. Terlihat bahwa kendali Chen Ping atas formasi ini telah mencapai titik ekstrem. Peng Wu turun dengan sedih, tapi saat ini dia sudah yakin di dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan terkena formasi hantu Chen Ping begitu dia memasuki arena seni bela diri Chen Ping terlalu kuat. Entah itu menerobos 3 formasinya dengan 1 pedang, atau membiarkan dirinya terkena formasi ilusi secara diam-diam, Peng Wu tahu bahwa dia tidak bisa menandingi Chen Ping. Aku tersesat. Peng Wu menyerahkan pena ajaibnya kepada Chen Ping. Setelah Chen Ping mengambil pena ajaib, Peng Wu pergi tanpa menoleh ke belakang. Dia tidak malu untuk tinggal di gerbang Liang Yi. Chen Ping tidak membujuknya, dia tahu ini pasti hasilnya. Terlebih lagi, karakter Peng Wu tidak bagus dan dia masih curang. Bahkan jika dia tetap tinggal di Sekte Liang Yi, dia akan menjadi bencana. Kali ini, Chen Ping mengalahkan Peng Wu, jadi tidak ada yang keberatan dia menjadi pemimpin sekte. Terutama orang-orang ini telah melihat kekuatan Chen Ping. Chen Ping berhasil menjadi pemimpin sekte Liang Yi Sekte dan menunjuk Gu Tianchao sebagai wakil pemimpin sekte. Setelah memberikan 2 giok darah dari sekte Liang Yi kepada Bai Jue dan memberikannya kepada Patriark Pola Ilahi dan Arai Demon, Chen Ping mengantongi semua giok darah yang tersisa. Setelah menetapkan kembali peraturan dan menyetujui sekte Liang Yi, Chen Ping berencana meninggalkan sekte Liang Yi. Selain itu, kekuasaan pengelolaan sekte Liang Yi masih diserahkan kepada Gu Tianchao. Ini bisa dianggap memenuhi keinginan Gu Tianchao. Setelah menjelaskan semuanya,
Chen Ping meminta Bai Kao untuk mengucapkan selamat tinggal kepada leluhur pola ilahi dan arai iblis, dan kemudian kembali ke Sekte Api Ungu. Setelah pergi selama beberapa hari terakhir, Zuling sangat merindukan Chen Ping sehingga dia bersenang-senang bermesraan dengan Chen Ping. Namun, Chen Ping masih ingin pergi ke wilayah barat untuk mencari Huo Feng dan yang lainnya, jadi dia tidak jatuh ke tanah lembut Zuling. Setelah menyerahkan token kepada Zuling, Chen Ping memulai perjalanan menuju wilayah barat. Token ini digunakan untuk membiarkan Zuling pergi ke Sekte Liangyi untuk mencari seseorang ketika Sekte Xian dalam bahaya. Wilayah barat, Kota Yongel. Kota Yongel adalah kota biasa di bagian tengah wilayah barat. Tapi satu-satunya hal yang patut dipuji tentang kota Yongel adalah 4 keluarga besar di kota Yongel semuanya adalah keluarga medis. Keluarga Zhen Nenek Zhen adalah salah satunya. Meskipun Nenek Zhen telah jauh dari rumah selama beberapa dekade, bagi seorang biksu, beberapa dekade bukanlah waktu yang lama. Kota Yongel juga dikenal sebagai kota pengobatan. Karena tidak banyak sumber daya di sekitar kota Yongel, dan tidak ada monster gunung, ditambah 4 keluarga medis utama di kota Yongel, banyak biksu yang tidak berani melakukan kesalahan, sehingga kota Yongel telah menjadi kota yang aman. Banyak orang yang tidak terlalu peduli dengan budidaya akan pindah ke kota Yongel dan menjalani kehidupan yang stabil. Dan mereka yang kuat dan konservasi pada budidaya tidak akan datang ke sini lagi pula, tidak ada sumber daya di sini. Namun, di kota Yongel, ada orang yang sangat istimewa. Dia tidak hanya memperoleh kualifikasi master kedokteran, tetapi kekuatannya juga telah mencapai alam Mahayana. Anda harus tahu bahwa sangat sulit untuk berlatih sebagai seorang apoteker. Seorang apoteker yang bisa mencapai alam Mahayana jelas merupakan eksistensi yang luar biasa. Tapi ada orang seperti itu di kota Yongel, dan orang ini bukan milik salah satu dari 4 keluarga besar. Bahkan Asosiasi Apoteker Wilayah Barat berusaha yang terbaik untuk mengundang orang ini menjadi presidennya, tetapi dia ditolak dengan kejam. Nama orang ini adalah Zong Qing. Dia tidak memiliki teman tahu dalam hidupnya, dia berlatih atau memberi sedekah setiap hari, banyak orang datang kepadanya untuk berobat, tetapi dia tidak mengambil uang dari mereka. Oleh karena itu, cinta ini memiliki status yang sangat tinggi di seluruh kota Yongel dan dihormati oleh semua orang. Nenek Zhen, kenapa kamu terlihat begitu tertekan ketika sampai di rumah? Sepertinya kamu tidak ingin pulang. Kamu tidak keluar beberapa hari terakhir ini. Apakah ada yang salah? Bai Qian mengetahui bahwa Nenek Zhen tidak pernah meninggalkan rumah sejak dia kembali ke rumah, dan dia tidak pernah tersenyum. Secara logika, mereka seharusnya sangat menyayanginya setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa dekade. Tapi selain menyisihkan pekarangan untuk tempat tinggal Nenek Zhen dan Bai Qian, keluarga Zhen tidak peduli dengan hal lain. Dan Nenek Zhen sepertinya tidak pernah berkomunikasi dengan keluarga Zhen atau keluar. Aku baik-baik saja, aku hanya tidak ingin keluar. Nenek Zhen menggelengkan kepalanya dan berkata, Putri Iblis, Phoenix Api, Tuan Chen datang untuk menyampaikan pesan. Dia sudah memuat ke sini. Saya telah memberi tempat. Ji Yun dengan senang hati berlari mengikuti Bai Qian dan Huo Feng dan berkata, minta dia untuk datang ke sini dengan susunan transmisi. Bagaimana dia bisa mencapai jarak sejauh itu tanpa perahu roh? Baru-baru ini, kota Yongel akan mengadakan konferensi apoteker. Banyak apoteker dari seluruh surga dan dunia manusia akan datang ke kota Yongel untuk berdiskusi dan belajar. Akan ada asosiasi apoteker di setiap wilayah, dan setiap asosiasi apoteker akan memiliki susunan transmisi untuk berteleportasi ke kota Yongel. Minta saja Tuan Chen untuk pergi ke asosiasi master kedokteran di wilayah tengah dan berteleportasi ke sini.
Saya yakin susunan transmisi akan diaktifkan selama periode ini. Ketika Nenek Zen mendengar bahwa Chen Ping sedang wilayah barat, dia berkata menuju. Anda harus tahu bahwa gerbang api ungu di wilayah tengah berjarak puluhan ribu mil dari kota Yongle di wilayah barat. Mereka telah melintasi wilayah tersebut. Jika ada susunan teleportasi, akan lebih mudah. Yang paling penting adalah menghabiskan sejumlah koin spiritual. Namun, susunan teleportasi ini tidak tersedia di semua tempat. Kebetulan ada susunan teleportasi di kota Yongle, yang menghubungkan asosiasi apoteker di wilayah besar. Ketika Ji Yun mendengar ini, dia segera mengeluarkan slip giok transmisi suara dan mengikuti Chen Ping dan menjelaskannya secara detail. Chen Ping juga khawatir, jika dia lari ke wilayah barat, dia akan kelelahan sampai mati. Sekarang dia mendengar bahwa ada susunan teleportasi, itu akan jauh lebih nyaman. Setelah berbicara dengan Chen Ping, Ji Yun hendak berbalik dan pergi. Bagaimanapun, ini adalah kamar Nenek Zen, dan Ji Yun tidak bisa tinggal lama. Tapi saat Ji Yun keluar dari pintu, dia terkejut. Siapa kamu? Saya melihat seseorang melayang di udara di luar ruangan, dengan kepala penuh rambut putih tertiup angin. Melihat seseorang tiba-tiba, Ji Yun siap mengambil tindakan kapan saja. Ketika Bai Qian dan Huo Feng mendengar suara Ji Yun, mereka bergegas keluar dan melihat ke udara. Ketika mereka melihat lelaki tua berambut putih di udara, mereka segera menjadi waspada. Siapa kamu? Kenapa kamu menerobos masuk ke sini? Bai Qian bertanya dengan tajam. Tapi lelaki tua berambut putih itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya menatap rumah itu dengan tatapan kosong. Aneh sekali, ini keluarga Zen. Konon keluarga Zen juga salah satu dari 4 keluarga besar di kota Yongle. Kok orang bisa masuk dan tidak ada pergerakan sama sekali? Huo Feng berkata dengan sangat aneh. Ya, kenapa aku tidak melihat siapapun dari keluarga Zen menghentikanku? Sungguh aneh. Bai Qian juga merasa sangat aneh. Pada saat ini, lelaki tua berambut putih itu perlahan jatuh dari udara, matanya terus-menerus melihat ke dalam ruangan. Bang! Tiba-tiba, Nenek Zen ada di dalam kamar dan dia menutup pintu. Itu mengejutkan Bai Qian, Huo Feng dan yang lainnya, dan langsung mengunci mereka. Zenni, aku tahu kamu sudah kembali. Tolong temui aku. Aku telah menunggumu selama beberapa dekade dan tidak pernah meninggalkan kota Yongle. Orang tua berambut putih itu tiba-tiba berkata. Kalimat Zenni ini membuat Bai Qian, Huo Feng dan yang lainnya bingung. Bai Qian, siapakah Zenni? Huo Feng bertanya. Aku juga tidak tahu. Bai Qian menggelengkan kepalanya. Siapa nama Nenek Zen? Jika kamu tidak tahu namanya, panggil saja dia Zenni. Ji Yun berbisik. Saya tidak tahu nama Nenek Zen. Saya selalu memanggilnya Nenek Zen. Nama Nenek Zen benar-benar Zenni, kan? Kedengarannya nama yang sangat bagus. Bai Qian juga tidak mengetahui nama Nenek Zen. Tetapi pada saat ini, suara Nenek Zen terdengar di dalam ruangan. Song Qingqing, keluar dari sini, kamu pria yang kejam dan tidak adil. Nenek Zen sangat marah saat mendengar suaranya. Bai Qian dan 3 lainnya saling memandang dan tercengang. Ternyata nama Nenek Zen benar-benar Zenni. Dan lelaki tua berambut putih ini bernama Zhong Wuqing. Zenni, namaku bukan lagi Zhong Qingqing, namaku Zhong Qing. Aku hanya mencintaimu. Tolong temui aku. Aku tahu itu semua salahku di masa lalu. Aku hanya memintamu untuk memaafkanku. Selama kamu memaafkanku, kamu bisa melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Zhongqing berdoa dengan sungguh-sungguh. Keluar sekarang, aku tidak akan mempercayaimu. Jika kamu tidak keluar,
maka aku akan segera meninggalkan kota Yongle agar kamu tidak pernah menemukanku. Nenek Zen berteriak dengan marah. Oke, aku akan keluar, aku akan keluar. Zongqing menyerah, dia sangat takut Nenek Zen akan pergi. Bai Qian dan Huo Feng memandang Zongqing dengan kaget. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi saat ini, mereka juga tahu bahwa Nenek Zen pasti ada hubungannya dengan lelaki tua di depan mereka. Siapa kamu bagi Zen Ni? Zongqing memandang Bai Qian dan yang lainnya dan bertanya. Kami dari wilayah tengah. Kami dikejar musuh dan melarikan diri ke sini bersama Nenek Zen. Nenek Zen telah merawatku selama beberapa dekade ini. Kata Bai Qian. Oh, itu dia. Zongqing mengangguk, lalu mengeluarkan sapu tangan putih dengan beberapa kata tertulis di atasnya dengan darah, menyerahkannya kepada Bai Qian dan berkata, tolong berikan ini pada Zen Ni. Sapu tangan ini juga miliknya saat itu. Berikan padaku, kuharap dia bisa melihatnya. Setelah menyerahkan sapu tangan kepada Bai Qian, Zongqing melompat dan menghilang tanpa jejak.